Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bidawaman naf'an bi'ulumihi fid dharain amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan da'imin wa dahara dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan Kanda Haji Fahmi bin Haji Amaji, dan kami hormati para sesepuh orang tua kita, dan yang kami hormati jamaah Masjid Sholat Subuh Masjid Al-Hari Hamzah, yang tua-tua tak disebut bilangnya, yang muda-muda pun tak disebut namanya. Insyaallah kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini, meskipun dalam nuansa tadi sedikit hujan, kita ditampilkan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama hadir di tempat ini di Masjid Al-Hari Hamzah dalam rangka menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan sekaligus tentunya kita melanjutkan untuk kajian majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan akan memberi manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita kelak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di hari Ahad, iftitah pembukaan majelis rutin subuh, insyaallah mudah-mudahan ini akan senantiasa berjalan secara kontinu, secara istiqamah. Subuh merupakan salah satu amaliyah bonus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna caranya umat Nabi Muhammad ini dia pacak selamat dari siksa api neraka, dan pacak selamat dia tergolong dari wong-wong yang munafik. Karena sholat subuh ini memang berat, apalagi tadi hari hujan. Hari hujan, apalagi hari hujan, nak mau di waktu subuh itu berat. Ujiannya memang berat karena di situ imbalannya bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang kontinu istiqamah bangun salat di waktu subuh, apalagi berjemaah di masjid, maka Allah akan lepaskan dia dari siksa api neraka dan lepaskan dia dari ciri-ciri orang yang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini dalam Quran disebutkan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan diletakkan di dalam neraka yang terbawah. Waliyadzubillah min dzalik. Wong yang baca istiqomah bangun subuh. Bangun subuh tentunya sholat. Bangun subuh tidak ada sholat, mengotai. Bangun subuh, sholat subuh, apalagi berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, terlepas dari kategori golongan kaum munafik dan terbebas dari siksa api neraka. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, siapa orang yang kepengen dicukupkan kebutuhan urusan dunianya, rakaatan qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Cukup dengan 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau kita udah ketinggalan subuh, artinya kita bakal ketinggalan dunia kita. Memang dapat masih, tapi cuma sebatas itulah. Kalau kita
ada nilai tambah, ada nilai lebih, maka disempurnakan dengan sholat qobliyah subuh. Baik, qobliyah subuh. Jadi kalau kita habis sholat qobliyah subuh itu, habis sudah sholat qobliyah subuh, kalau di Pemkassan radio dan jam 5 subuh, jam setengah 6 baru sholat subuh. Setengah 6. Lebih kurang setengah jam. Dia menunggu wong sholat subuh berjamaah. Jadi kita ini kebanyakan ngakukan jam. Habis sholat subuh 5 menit komat langsung mulai. Padahal di situ banyak rahasia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Maka itu kami menganjurkan kepada ini jemaah siapa baik. Memang sebenarnya ada amalia khusus. Suatu ketika dia harus indah Rasulullah SAW, seseorang datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan tentang kefakirannya. Ya Rasulullah, aku ini susah ya Rasul. Wah ini fakir, aku ini fakir ya Rasul. Aku ini susah. Cobalah enjau aku ini suatu amalan yang bisa mencukupkan seluruh kebutuhan aku. Maka Nabi mengatakan, Waqul di situ Nabi mengatakan, maka ucapkanlah olehmu, ini amalnya sebelum sholat subuh dibaca, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Berapa banyak? Ini antara 100 kali. Ini di dalam salah satu kitab karangan Profesor Dr. Sayyid Alawi Al-Maliki. Di situ dikisahkan dalam hadis tersebut uangnya mengadukan tentang kefakiran yang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka caranya Rasul, aku ini supaya hidup aku ini berkecukupan. Jadi supaya dunia itu menjeraku, bukan aku menjadi dunia. Uji Nabi, kalau kau mengamalkan ini sebelum subuh 100 kali, dunia yang bakal menjeraku. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Jadi kalau galak mudah wafat mendawamkannya. Seiring berjalannya waktu, kemudian seorang sahabat ini tiba-tiba langsung datang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqta ya Rasul, ya Rasulullah, benar apa yang kau ucapkan, apa yang kau ajarkan kepada aku. Aku Nabi ngomong, sekarang ini dagangan aku tidak ada kelainan lagi ya Rasulullah. Jadi dengan sebab dia istiqomah, kontinu diamalkan kalimat tadi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, maka dunia menjadi dia. Dengan sebab dia mendawamkan dari kalimat tersebut. Nah kalau adalah amalkan, boleh, bagus. Kalau tidak baca amalkan, tidak sempat ngajar sebelum sholat subuh, atau dia sebelum sholat fardu subuh, belum masuk subuh, sholat tahajud, misalnya sholat witir atau sholat apa, boleh dia sambil baca tentang waktu subuh, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astagfirullah. Yang memang amalan itu khususnya dibaca setelah qobliyah subuh. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astagfirullah. Mudah-mudahan kita baca amalkan istiqomah. Cuman berarti kita ini istiqomahnya ini terbangun kesana, terbangun kesana. Nah ini kita sudah masuk di tanggal 14 di bulan Syawal di tahun 1446 Hijriah. Syawal artinya meningkat. Apa yang meningkat? Apa rumahnya meningkat? Ada lantai 2? Belum tentu. Yang meningkat itu kualitas ibadahnya. Kalau tadi berat bangun di waktu subuh, kemudian dia baca bangun di waktu subuh, dan dia lakukan kontinu istiqomah, dia minimal sudah baca terkategori umum yang meningkat amaliyah ibadahnya. Kalau di bulan Ramadan hampir setiap saat, setiap waktu dia baca Al-Quran. Kita ingat setelah Ramadan berlalu, masih tidak Al-Quran kita baca. Ya. Kalau dia baca mempertahankan itu di bulan Ramadan
dia baca Quran di luar Ramadan, baca dia interaksi terus dengan Al-Quran, dia baca Quran, dia belajar Al-Quran, dia ajarkan Al-Quran, maka dia termasuk golongan wong yang meningkat amalnya, kualitas ibadahnya. Apa yang dia lakukan di bulan Ramadan di sebulan yang akan datanglah jawabannya. Nah, cuma itulah tadi. Kapan dan sudah Ramadan sudah berlalu, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Masih ada tak kita baca Quran? Masih ada tak kita sholat di waktu malam? Masih ada tak kita konsisten sholat subuh berjamaah? Jangan begitu sudah berlalu Ramadan, berlalu juga dengan amalia yang kita lakukan ini sayang. Artinya kualitas peningkatan ibadah itu di mana? Berarti selama ini kan tidak meningkat. Nah, bagi kita yang diberikan, yang bagi kita yang kangen, yang rindu dengan nuansa di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala telah mempersiapkan siapa yang dia melakukan amalia ini, ya, melakukan amalia ini puasanya puasa sunnah tentunya, maka dia nilainya sama dengan berpuasa 1 tahun lamanya. Oh ya, kangen aku di Ramadan kemarin baca bangun minimal 2 rakaat di waktu subuh. Kalau tarawih cuma di waktu Ramadan, kalau witir selain Ramadan baca dilakukan tiap malam. Ya kepangan pengen bangun sebelum subuh, itulah namanya puasa sunnah Syawal. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahr. Man shoma Ramadan, siapa wong yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti, dilanjuti, diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya puasa sunnah Syawal. Faka'annama shoma dahr, maka sesungguhnya dia sudah berpuasa 1 tahun lamanya. Dengan catatannya, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau perempuan yang berhalangan, batal saja atau wong yang musafir, atau wong yang sakit, dia puasanya batal. Apa solusinya? Supaya pajak dapat pahala sama seperti yang dikatakan Nabi setahun namanya. Makanya ada niat baik kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika ada di antara mereka yang sakit atau dalam perjalanan, sakit itu ya sakit, namanya wong sakit, boleh dia berbuka, boleh tidak berpuasa. Atau perempuan yang berhalangan, atau ibu yang menyusui, atau perempuan yang hamil, atau musafir yang di dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dibayar puasanya itu di hari yang lain, hari selama dia tinggalkan. Cara caranya? Caranya tentunya dengan niat puasa qada Ramadan terlebih dahulu, baru diikuti dengan sunnah di bulan Syawal. Niatnya yang penting qada Ramadan dulu. Bisa. Indah Syafi'iyah, menurut mazhab Imam Syafi'i, boleh berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya berpuasa mengqada Ramadan dengan niat digabung sunnah di bulan Syawal. Boleh. Dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, Al-Bajuri, karena Ibnu Qasim Al-Ghazi Al-Bajuri, dibaca dalam kitab yang ada Talibin karena Sayyid Abu Bakar Muhammad Syattah Ibnu Al-Dunyani juga boleh. Ya, di situ dijelaskan bahwasanya boleh berpuasa qada Ramadan itu digabung dengan sunnah di bulan Syawal. Misalnya besok di Senin, cuman niatnya itu jatuhnya di malam hari. Aku niat puasa esok hari membayar qada di bulan Ramadan. Dibayar qada di bulan Ramadan sebutkan hati kisah tahun ini, bukan tahun-tahun yang sebelumnya, bukan tahun ini. Karena kita ini ada tahun-tahun, kalau misalnya tahun ini belum dia sempat bayar, maka sebutnya tahun ini. Tapi kalau tahun-tahun yang lalu belum sempat dia bayar, maka nyebutnya di tahun yang lalu. Jadi tersebut tahun 2004, 2003, 2011, pokoknya di tahun-tahun yang lalu. Tapi kalau tahun ini sebutnya di tahun ini. Aku berpuasa esok hari
membayar qadha di bulan Ramadan di tahun ini, di tahun ini. Dan aku berniat puasa di hari Senin, kalau hari Senin, dan di bulan Syawal. Jadi boleh kalau ya. Atau hari itu Ayyamul Bid, ini 14 nih, 13, 14, besok 15 masuk Ayyamul Bid. Itu puasa Nabi Adam itu. Ketika Allah menghukum Nabi Allah Adam dengan sebab satu kesalahan, dilucuti pakaiannya, diturunkan dari surga, dipisahkan dengan istrinya. Maka Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah Ta'ala. Syariat pertama kali ibadah puasa dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Itulah dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Itu namanya puasa Nabi Allah Adam. Katanya dia puasa putih. Puasa putih itu bukan makan nasi putih, banyak putih, bukan. Puasa putih itu tuh puasa di mana bulan itu berwarna putih. Makanya Ayyamul Bid hari-hari tak kala bulan berwarna putih. Hukumnya wajib bagi Nabi Adam dan umatnya pada saat itu, dan itu tidak berlaku lagi karena masa sudah expired. Maksudnya tidak wajib sekarang. Indana wahiyah sunnah. Maka hukumnya bagi kita hukumnya sunnah kalau melakukannya. Nah, jadi sekali dia berpuasa di bulan Ramadan, maka baca digabung dengan 3 puasa yang sunnah. Senin dapat qadha Ramadan, kemudian Seninnya dapat, Kamisnya dapat, termasuk Ayyamul Bidnya juga dapat, sama puasa sunnah di bulan Syawal juga dapat. Jadi itu solusinya. Yang tidak boleh itu dia niat puasa sunnah Syawal dulu digabung dengan qadha, tidak baca. Aku sengaja berpuasa esok hari sunnah di bulan Syawal dan niat mengqadha di bulan Ramadan, tidak baca. Tapi kalau niat qadha Ramadan dulu digabung dengan sunnah Syawal baru boleh. Tapi kalau sunnah Syawal dulu digabung dengan yang qadha tidak bisa. Kalau sunnah Syawal digabung dengan sunnah yang lain bisa. Besok aku puasa Syawal misalnya. Pas besok hari Senin digabung dengan sunnah. Pas besok hari 15 dapat juga Ayyamul Bid. Sekali mendayung 3 bulan terlampau. Kita kan uang namanya. Mana caranya amalia yang kita lakukan ini sedikit tapi nilainya banyak. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, puasa qadha Ramadan itu tidak baca menggandeng dengan puasa wajib yang lain. Itu juga sebaliknya. Apa yang wajib yang lain? Puasa nadar misalnya. Aku kalau misalnya anak aku tembus masuk di tempat gawe ini, aku bernadar puasa 3 hari berturut-turut. Begitu masuk berhasil, maka hukum nadarnya wajib, bukan sunat. Ayo aku sekalian bela niat pada Ramadan. Kemarin aku tidak sempat, yang sebelum tidak bisa. Jadi niat nadar digabung dengan qadha tidak bisa. Niat puasa qadha digabung dengan nadar itu tidak bisa. Karena mereka nafsi. Dia tidak baca. Atau puasa kifarat. Kifarat itu adalah puasa untuk menebus suatu kesalahan. Kesalahan apa yang dilakukan ketika dia haji misalnya, dia melakukan larangan, melarangan haji seperti faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Dan tidak boleh ketika dia sudah berniat haji atau umrah, dia melakukan segala yang dilarang, berbuat fasik, berkata kotor, bersumpah palsu, membunuh binatang, kemudian macam-macam yang dilarang, atau berbalah bantah, beributkan. Ketika itu dia lakukan, dia tidak mampu membayar dam, dia tidak mampu membayar denda. Kemudian ketika dia balik, dia bertengger dengan berpuasa. Berapa hari puasa tergantung kesalahannya. Setelah 3 hari itu namanya kifarat. Jadi hukumnya wajib, tidak boleh digabung dengan yang qadha. Atau dia melanggar sumpah, demi Allah saya bersumpah, tiba-tiba dia langgar itu sumpah, sebagai penebusnya dia puasa. Dia berpuasa di sana. Dia salah, dia mengakui, dia taubat kepada Allah, dan dia berpuasa dan lain sebagainya. Atau
dia melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Maka itu juga kifaratnya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh stop, tidak boleh dikerang. 2 bulan berturut-turut, kemudian tidak boleh dikerang. Nah, kalau puasa kifarat oleh masjid ini tidak pada digabung dengan yang kotor, tidak pada digabung dengan yang dengan nadar. Maka itu juga sebaliknya tidak baca. Tapi kalau yang nadar, kalau yang kodok bisa digabung dengan yang sunnah. Yang sunnah tidak bisa digabung dengan yang kodok. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan Nabi menyebutkan man shoma Ramadan thumma atba'a sitan min Syawal faka'annama shoma dahar. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari sunnah di bulan Syawal, maka sungguh dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Jadi pacak dikelang-kelang hari ini puasa, besok kita, hari ini puasa, besok kita, ada sekaligus boleh. Intinya masih masuk di bulan Syawal. Bagaimana matematikanya? Nabi menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan digabung dengan 6 hari sunnah di bulan Syawal sama dengan berpuasa 1 tahun. Dalam keterangan hadis lain di situ dijelaskan faka'anna masabad dahar kana kasiyam berdahar. Itu riwayat yang berbeda. Maka dia sama seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Jadi ini matematikanya. Itulah lemahnya umat Nabi Muhammad SAW ini. Dia 1 berbuat baik, dia balas dengan 10 minimal. Umat-umat terdahulu, dia 1 berbuat baik, cuma 1 berbalas kebaikan. Ketika dia 1 berbuat 1 kesalahan, azab spontan turun. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dia bermaksiat siang, malam, pagi, sore, tegak, duduk, azab tidak Allah turun langsung. Tapi Nabi Adam, umat terdahulu, Nabi Adam mereka dengan sifat kesalahan spontan langsung. Dia lucu di pakaiannya, diturunkan dari surga, dipisah dengan istri. Obat Nabi Allah diterima Allah Ta'ala cuma di Mekah, tidak di tempat yang lain. Umat Nabi Muhammad SAW pagi, siang, sore, malam, tegak, duduk, mulai, dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Di mana tempat dia berada, taubatnya Allah terima. Ya, taubatnya Allah Ta'ala terima. Di mana tempat dia berbuat salah, dia bermaksiat, selagi roh ini belum keluar dari kerongkongan, pasti Allah terima. Asal dia taubatnya syarat taubatnya 3. Ini kepada Allah. 1. Membenci perbuatan itu. 2. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu di masa yang akan datang. 3. Menyesali perbuatan itu. Ini kepada Allah. Allah ampuni, pasti Allah ampuni, kecuali syirik. Innallaha yughayyiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengampuni dosa selain syirik. Wa yaghfiruna duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa sesuai yang Allah kehendaki. Syirik tidak akan diampuni kecuali dia memang taubat kepada Allah Ta'ala. Oleh kepada Allah Ta'ala syarat 3 tadi. Tapi yang susah ini taubatnya ini Bapak Ibu sekalian, kalau sesama manusia ini yang berat. Kalau sudah sesama manusia ini yang berat, yang bakal itu pikul kayak biasa. Maka itu Nabi pernah ngomong sama sahabatnya, ada dulu dan muflis, tahu tak kamu uang yang bangkrut? Uang yang bangkrut itu ya Rasul, uang yang dagangan rubuh? Lah, bukan. Uang yang kayu jatuh miskin? Bukan. Uang yang bangkrut itu yang mana ya Rasul? Uang yang bangkrut itu ketika dia dihisab oleh Allah Ta'ala, puasanya, zakatnya, hajinya, amal-amal yang lain sempurna, perfect, dia divonis ahli surga. Tapi anehnya amal sebanyak yang dia lakukan itu habis. Terkejut orang yang punya amal, ya mana amal puasamu ya Allah? Allah jawab, amal kau habis. Ngaku kau dulu pernah nyakiti sebulan. Dengan sebab kau dulu di dunia pernah nyakiti sebulan tidak redor dengan kau, maka dosa kau diambil oleh sebulan. Pahala kau diambil oleh sebulan, dan amal dosa sebulan itu balik ke kamu. Fa'inan muflis, itulah uang yang
yang bangkrut. Nah, kalau yang sesama manusia inilah yang memang dengan terang. Maka itu kita dianjurkan wal afina 'anil nas, untuk saling memaafkan. Ya, dan kata lain jadi menjadi muslimain, tidak seorang muslim kalau dia bertemuan ya, bersalaman itu digugurkan dosa di antara keduanya. Makanya luar biasa. Nah, balik ke tentang masalah tadi, masalah puasa tadi. Namun Nabi menyebut kalau dia berpuasa di bulan Ramadan dengan digabung sunnah di bulan Syawal itu sama dengan 1 tahun. Maka itu lemahnya umat Nabi Muhammad ini sekali dia berbuat baik minimal 10 kebaikan. Umat terdahulu 1 kebaikan dibalas dengan 1 kebaikan. Atau ini hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, bahasa Qur'annya. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu juga. Kalau umat terdahulu sekali dia berbuat maksiat, berbuat salah, spontan azab turun langsung. Tapi tidak ada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan dalil menurut ulama, Nabi menyebut bahwasanya dia berpuasa sunnah Syawal, Ramadan dengan sunnah Syawal 6 hari sampai dengan berpuasa 1 tahun. Matematikanya macam ini. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang berbuat 1 kebaikan, kata Allah, maka dibalas minimal 10 kebaikan. Tidak ada di dalam Al-Quran balasannya 1 dibalas 1 negatif. Bapak Ibu cek pada Al-Quran, itu dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf. Dan Khatib menyebutkan di dalam syariat, di dalam Al-Quran, 1 kebaikan dibalas 1 kebaikan negatif. Yang ada 1 kebaikan dibalas minimal 10 kebaikan. Sama matematikanya, kita berpuasa di bulan Ramadan kemarin 30 hari kan? 30 kali 10 berapa? 300 hari. 1 bulan dikalikan 10 berarti 10 bulan. Kalau 1 bulan 30 dikalikan 10 berarti 300 hari. 6 hari sunnah di bulan Syawal dikalikan 10 berapa dia? 6 kali 10 60 hari. 300 ditambah 60 berapa? 360 hari. Maka tepat apa yang dikatakan Nabi SAW, faka'anna shoma dahr, maka sesungguhnya dia berpuasa 1 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah besarnya ganjaran pahala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan digabung dengan sunnah di bulan Syawal. Ini kita baru bahas tentang masalah puasa Ramadan dan puasa sunnah di bulan Syawal. Belum puasa yang lain, kita bisa sedikit jangan lebih kurang sedikit lagi kita bahas lagi. Dan kita lanjutkan. Di sini ada yang kita tidak boleh dianjurkan berpuasa. Hari apa itu? Ada beberapa hari yang kita dilarang. Dalam hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, di sini Nabi SAW bersabda, "Nahan Nabi SAW an shaumi 5 ayyam fi sanah." Nabi SAW melarang kita untuk tidak berpuasa di hari, untuk tidak berpuasa an shaumi 5 ayyam, dari 5 hari. 5 hari yang mana? 5 hari yang fi sanah, dalam setiap tahunnya. Jadi 5 hari ini haram berpuasa. Yaumul Fitri, Idul Fitri, 1 Syawal haram berpuasa. Wa Yaumun Nahar, Idul Adha, 10 Dzulhijjah haram berpuasa. Wa thalathatu ayyam at-tasyrik, dan hari 3 hari tasyrik. Kapan? Habis 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Itu hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Cuma ketika kita berpuasa di hari yang syak, itu juga hukumnya haram, ragu.
Contohnya Pak Manu, ini kan pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, saya sebutkan masanya Menteri Agama Simpulan waktu itu telah menetapkan jatuhnya 1 Syawal itu kalau tidak salah hari apa itu pernah Sabtu pokoknya intinya pernah. Muhammadiyah telah menetapkan berdasarkan ilmu kisahnya itu jatuhnya hari itu Lebaran, misalnya besok. Sementara pemerintah belum bisa menetapkan, alasannya belum nampak hilal. Dibuat sidang isbat sore harinya, ada salah satu kiai atau ada salah satu ulama, salah satu wong di situ dia melihat hilal. Hilal cuma sikok di Lima. Di daerah mana itu kami? Dia lihat bulu hilal, cuma tak ada banyak suaranya, sedikit. Maka tidak dengar. Dia bilang yang banyak betul memang. Dalam faedah usul fiqh, faedah ikhtalaftum fa'alaikum bisawa'il a'dham ma'al haqqi wahid. Faedah ikhtalaftum, kalau kamu berbeda pendapat tentang penetapan awal bulan Hijriah, 1 Ramadan, 1 Syawal dan lain sebagainya. Fa'alaikum bisawa'il a'dham, maka hendaklah kamu cari bilangan yang terbanyak pendapatnya, yang banyak, yang mayoritas. Ma'al haqqi, yang banyak itu tentunya bukan banyak, bukan, tapi pendapat yang banyak itu yang benar. Wa ahlihi, dan juga ahlinya. Jadi kalau dia banyak, kalau tidak benar, bukan ahlinya, nggak bisa dibelokin. Itu ya. Tapi kalau dia bilangan sedikit sekalipun, kalau dia benar, apalagi ahlinya, belokin. Contoh bagaimana cara bangun konstruksi masjid ini, atau sikap kiai, sikap ustaz ke depan dengan 100 insinyur. Bagaimana konsep membangun masjid yang bagus misalnya, atau jembatan. Jadi kita tentulah konsep bagaimana caranya ada 100 kiai berbeda pendapat dengan 1 insinyur. Tentulah kita melai insinyur karena dia ahlinya, walaupun dia bilangan sikap. Nah itu juga sebaliknya, ada perdebatan antara dengan 1 kiai dengan 100 insinyur, bagaimana cara memaslahatkan, memakmurkan umat. Tentunya sikap kiai walaupun bilangan sikap, dia ma'al haqqi wa ahli, dia benar dan ahlinya. Jadi singkatnya cerita, waktu itu dibuatlah pendapat dari yang lain segala macam bahwa hari itu belum ditetapkan jatuhnya 1 Syawal berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan apa? Di situ fa'innahu ma'alaikum, kalau dengan kamu tidak baca nengok awal nengok hilal dengan sebab tertutup fa'akmilul iddata, maka sempurnakan bilangan harinya. Kalau bahasa Qur'annya oleh itu kemilul iddata, sempurnakan bilangan hari puasa. Kalau tidak nampak betul, tapi itu masalah sudah nengokan, bulan nengokan, cuma ngomongnya suara sikok. Ya suara siko tidak diberi pendapat yang siko, alasannya apa? Belum cukup derajatnya. Ya belum cukup derajat. Kita ini kalau salah 4 derajat. Kalau Turki 6 derajatnya. Tapi kalau Muhammadiyah 4 derajat berapa baik asal hilal muncul sudah. Ialah itu perbedaan Muhammadiyah. Singkat dan cerita, hari itu kita Indonesia ini berpuasa galuh. Artinya hilal itu nampak, kita lagi puasa. Bagaimana hukumnya? Haram. Siapa nanggung? Mereka yang memutuskan. Itu yang nanggung. Makanya kita kalau tidak baca berijtihad, kita mau awam, kita berbuat salah, berbuat dosa, yang nanggung bukan kita, mereka yang duduk di pojok sana. Jadi kita tidak salah karena kita belum baca berijtihad. Ini keterangannya. Man shoma yawmal ladzi yashukku fihi nas. Kata Nabi SAW, siapa wong yang berpuasa di hari yang dilakukan oleh manusia padanya, faqad asa 'alal qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu? Bapaknya Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Kalau dia berpuasa di hari yang dilakukan, cuma kurasa cuma itulah, namanya manusia tidak terlepas dari salah dan khilaf tentunya. Ya, namanya manusia. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan puasa Arafah.
Arafah akan datang ini bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di sini ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah. Puasa Arafah ini Bapak Ibu sekalian, juga kami jelaskan. Kapan puasa Arafah itu? Di tanggal 9 Zulhijjah, ketika wong wukuf di Arafah. Kalau itu terjadi di sana, kita disunahkan berpuasa. Karena jaraknya kita tidak sama dengan Mekah Madinah, maka jaraknya tentunya juga berbeda. Waktu sholat Bail dulu kita 4 jam dari dia. Kita saat jam 6 nih, kita sekarang subuh dia sana masih 4 jam. 6 jam 6, 5, 4, 3, jam 3 kan? 3, 4, 5, 6, jam 3, 4 jam sana. Maksud kami apa? Kalau wukuf di Arafah, dia pada zuhur, mabit di Musdalifah malamnya. Besoknya dia zuhurnya di Bukit Arafah itu selesai dia pada zuhur sampai malam. Anggaplah dia sana pada zuhur jam 12, artinya kita sudah jam 4 sore. Itu sudah jam 4 sore. Dia baru jam 12. Kalau kita puasa dari pagi hari itu di sana. Kan puasa itu kan dari bulan sebelum terbit fantastik sampai 8 hari. Uang yang belum di Arafah kita sudah puasa, sah tak hukumnya? Tidak sah. Tidak ada sah. Kan ada statement uang yang wajib pada Mekah. Viral di YouTube itu tersebar di mana-mana. Apa kata dia ngomong? Kalau untuk pendapat yang lain silakan berbeda, tetapi tidak untuk berpuasa di Arafah. Ini harus sama. Jawabannya gampang. Yang ngatur waktu itu siapa? Yang ngatur waktu itu siapa? Yang ngatur waktu itu Allah. Waktu sholat lagi berbeda. Inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin telah ditentukan waktunya sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi kalau kita nak samakan dengan sana, dengan Mekah dengan Madinah, lain tak sama. Habis sudah dia selesai wukuf, meskipun besok dan kita baru wajib puasa, itulah yang benar. Jadi tidak harus dia wukuf, dia orang puasa kita langsung puasa sini. Jika dulu keadaannya memang sejatinya sebenarnya macam itu. Kalau kita tinggal di sana, kalau kita tinggal di sana benar. Jadi kita senang Arafah itu di hari sana. Kita ini dikit-dikit Pak, nak belok dalil Mekah. Nak belok dalil Mekah rujukannya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi ada tapinya, nak dengan ilmunya. Rujukan di Mekah itu kalau kita tinggal di wilayah Jazirah Arabia. Kalau kita tinggal di sini tidak sama sholatnya. Beda. Tidak sama. Giliran apa benar Mekah, tapi giliran sholat tarawih tidak terlalu Mekah. Benar tak kira? Mekah itu berapa tarawih? 23 rakaat semalam sejus. Kalau memang nak turun Mekah, jangan tanggung turun Mekahnya. Jangan setengah. Itu oleh sekalian. Kita maklum yang namanya ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umat itu menjadi rahmat. Asa dengan garis bawah dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, dengan nafsu, inilah yang bisa menjerumuskan kita merasa akulah yang paling benar. Itu salah. Alhamdulillah dari. Nah, puasa Arafah ini kata Nabi, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatan allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa sunnah di bulan Arafah itu ganjaran pahalanya menggugurkan dosa di tahun yang lalu dan dosa di kemudian harinya. Di kemudian. Misalnya kita berpuasa nih, akan datang insyaallah Arafah. Kita puasa sunnah Arafah, kemudian itu menggugurkan dosa di tahun yang lalu dan di tahun yang sesudahnya. Sesudah maksudnya apa? Kita tahun 1446 Hijriah, berarti dosa sebelumnya 1445 Hijriah. 1446 Hijriah itu gugur, dihapus oleh Allah Ta'ala. Besar pahalanya, sayang tidak berpuasa. Termasuk bulan Syawal ini. Masih banyak keterangan masalah puasa ini, cuma bercanda saja kisah kalau kita nengok ini ingat benjangan yang sejauh ini. Kalau ada pertanyaan belum ditutup, dia tulis. Nah, bertanya.
Jatuh itu. Nanti tutup dengan doa gitu. Cukup. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila kurang kami mohon maaf. Pada Allah Ta'ala kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan bagi kita sekalian di Syawal ini, di Syawal yang terbaik dari yang sebelumnya. Dan insya Allah Allah pertemukan kita kembali pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Insya Allah karena sehat walafiat, amin ya Rabbal alamin. Dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما وفهما في الليل والنهار اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan bersama-sama, semoga mendapatkan manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kesimpulan yang kita ambil dari masalah berpuasa, salah satunya mendapatkan ladang amal ibadah, kemudian juga menambah kesehatan mental dan fisik kita. Insyaallah selama kita berpuasa di bulan Ramadan, nanti kita terapkan juga setelah bulan puasa Ramadan. Insyaallah. Kami sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi bapak-bapak untuk dokumentasi, ayo monggo kita foto bersama. Mohon waktu dan kesediaannya. Yaumil Milad Pak Ustaz. Yaumil Milad Pak Ustaz. Pak Ustaz ini. Oh ya, saya dulu. Ready? Ayo, Pak.